ya mengenai hubungan kita dengan sesama manusia. Hablumin anas, harus balance sama hablumin Allah juga. Sudah banyak belajar dari Abi, banyak Bener. belajar pertanyaan dari ibu. Nah saatnya sekarang kita belajar dari sahabatnya Alim deh. Betul. Ada Kang Alim di sebelah sini. Halo Kang Alim, assalamualaikum. Assalamualaikum Kang Alim. Hari ini Kang Alim ngelukis apa nih buat kita semua nih Kang Alim nih? Iya, hari ini saya menuliskan sebuah ayat dari Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 83, singkat tapi padat maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulu linnasi husna, yang artinya dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Demikian Al-Quran Al-Karim bertutur. Oh Demikian begitu, bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Nah mungkin Abi itu gimana tuh, bisa nggak Abi jabarin arti dari ayat ini lebih panjang lagi? Gimana cara kita bertutur kata yang baik sesama manusia gitu Abi? Kadang-kadang kan suka banyak yang kata-katanya nggak tepat, bikin nyakitin orang, Bahkan kadang menyinggung perasaan orang. Yang paling sering tuh kadang kita niatnya nggak nyakitin, karena salah katanya jadi nyakitin gitu Abi. Nah, gitu. penempatan kata ya, atau Iya. pemilihan kata kadang-kadang suka salah penyampaiannya gitu, yang sampai bikin orang jadi salah paham, Betul. kesannya difitnah gitu. Itu gimana tuh? Mungkin lebih dalam lagi. Betul. Nanti Abi yang jelasin. Silakan. Uti. Duduk apa berdiri nih? Serah Abi. Oh, Bebas, Ibu bebas. maunya- Berdiri kali ya biar Oh, kelihatan sama berdiri. ibu-ibu. Oh seneng kalau Abi yang berdiri. Ya, Ibu yang dimuliakan Allah, pemirsa Net TV dimanapun berada. Subhanallahil azim, Indonesia itu dikatakan netizennya katanya kata-katanya suka berkata kasar di media sosial. Bahkan ada sebuah penelitian ya, kita ditempatkan sebagai penduduk yang tidak ramah dalam media sosial. Suka menyikapi permasalahan rumah tangga orang dengan lisan yang pedas tapi dicatat dengan media sosial. Bagaimana ini Islam menyikapi? Ingat Ibu, di dalam diri kita ini, badan kita ada malaikat namanya Raqib Atid. Dalam Quran surat Qaf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada satupun ucapan yang kita tulis, itu ucapan masuknya, yang kita ucapkan melalui lisan, kecuali ada malaikat Raqib Atid. Kalau ucapannya baik, zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Malaikat Raqib yang nyatet. Siap-siap malaikat Raqib nyatet, nanti akan disetor ke Allah, dan Allah Maha tahu. Tapi ini ditugaskan malaikat. Tapi kalau kita ngomongin, mohon maaf, ngebully orang, menghina orang, ceritain aib orang, lisan ini dosa yang paling banyak memasukkan orang ke neraka. Jadi lisan, Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dosa yang paling banyak masukin orang ke neraka. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Aktsaru ma yudkhilun nas an-nar al-lisan." Yang paling banyak masukin neraka manusia itu adalah lisan. Lisan. Dan ketika kita ngomongin lisan, Ibu, mulut ini ternyata finjanul qalb. Ibu kan kalau saya mau nanya, punya teh dimasukin cangkir, jadi cangkir isinya apa? Teh. Punya kopi dimasukin ke cangkir, jadi isinya kopi. Ternyata mulut itu adalah cangkirnya hati. Kalau mau lihat orang hatinya bersih, mulutnya biasanya baik. Perkataannya tuh mikir dulu, zikir, baca Quran, dia selalu memuji ya. Tapi kalau naudzubillah min dzalik, hatinya kotor, hatinya busuk, hatinya tidak bersih, mulutnya akan menyampaikan kalimat-kalimat yang gak baik. Ngomentarin orang ya, ceritain aib orang lain. Kalau berkata suka ngebully orang, menghina orang. Ngelihat orang gemuk, jalannya susah begitu, dia ngomong begini, ih jalannya kayak penguin. Berarti hati dia kotor, hati dia naudzubillah min dzalik. Ya. Ingat, saya nggak ngomong ente kan, Lip. Jalannya nggak kayak gini. Nggak kayak Oh, gitu kan, nggak ngomongin Alif. Ini gambaran bahwa mulut ini gambaran hati. Finjanul qalb, cangkirnya hati. Ayo bersihkan hati kita dengan banyak zikir, baca Quran. Nanti mulut kita akan terbiasa kalimat baik. Dan ketika kita mau ngomong yang nggak baik, ingat ada malaikat atid yang mencatat, yang nanti akan menjadi beban kita hari kiamat. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya. Ya, kalau timbangan kebaikan kita, perkataan baik kita banyak, nanti kumpulin hari kiamat, Allah akan kasih kita kebahagiaan di akhirat. Tapi kalau mulut kita suka nyakitin tetangga,
sesama manusia kita suka menyakiti, nanti timbangan keburukan kita yang berat di hadapan Allah, akhirnya kita masuk neraka. Jadi gitu ya Lip ya, kita harus bisa berbuat baik kepada sesama gitu kan. Jadi sesuai gitu, kita sholat, kita beribadah, tapi perilaku kita juga sesuai. Jadi kan biar nyaman gitu, keseharian kita bersama dengan manusia lain, sama Allah juga lebih dekat lagi gitu, menjadi orang yang lebih baik. Nah tentunya kita akan membahas lebih panjang lagi. Tetap di sini di Menjemput Berkah, jangan kemana-mana. Menjemput Berkah, Bismillah. Man dalla ala khair falahu ajru fa'ili, kata Nabi SAW, orang yang nunjukin orang kepada kebaikan, maka dia dapat kebaikan yang dilakukan. Dia tadinya buruk, kemudian karena kita bersabar atas keburukan dia, akhirnya bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla.